sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 Dari semester 6, kelompok 7, STIPMU Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum akan menjelaskan tentang desain perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Di sini pengertian perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses secara sistematik yang dilakukan pendidik untuk membimbing peserta didik. Jadi maksudnya di sini suatu proses yang dilakukan pendidik untuk mengarahkan peserta agar peserta kelas di sini memiliki pengalaman. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari desain perencanaan pembelajaran. Terus dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses sistematik. Ini juga sekaligus merupakan karakteristik perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga disusun menggunakan pendekatan sistem. Dalam pendekatan ini, penyusunan rencana pembelajaran memerhatikan berbagai komponen pembelajaran seperti kondisi peserta didik, pendidik, metode, kurikulum, fasilitas pembelajaran dan sebagainya. Terus dari di sini karakteristik itu dibagi menjadi 4, yaitu sistematis, terus juga menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga dirancang bertahap, terus yang keempat ialah dirancang dengan tujuan mencapai perubahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dan urgensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ruang lingkup. Perencanaan pembelajaran kegiatan yang penting dalam pembelajaran, sehingga harus dirancang sedemikian rupa sistematis yang harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan materi. Materi apa? Yaitu yang harus dipelajari itu materi apa. Sedangkan yang ketiga, merumuskan pendekatan strategi model-model pembelajaran. Dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator, harus merumuskan pendekatan strategi model-model pembelajaran. Sedangkan yang keempat, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kelima, merumuskan sumber-sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan itu seperti apa. Terus yang keenam, merumuskan evaluasi pembelajaran, yaitu berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, soal, kunci jawaban, dan lain sebagainya. Selanjutnya, urgensi pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan arah tujuan kegiatan. Perencanaan pembelajaran sebagai penunjuk arah tentang hal-hal apa yang harus dikuasai siswa dan dicapainya sesuai dengan tujuan. Yang nomor dua, memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. Artinya dengan adanya perencanaan pembelajaran, guru bisa menerka langkah-langkah apa yang harus dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan skala prioritas, yaitu dalam melakukan penilaian yang mencakup ranah kognitif, psikomotorik, afektif, guru dapat memprioritaskan salah satu ranah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya menerapkan fungsi perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama fungsinya itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Unsurnya itu yaitu guru dan murid. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja. Terus selanjutnya saya juga akan menerangkan tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menerapkan sistem pendekatan. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber belajar yang luas.
yaitu yang berupa pesan. Yang ketiga, tegas dalam berpikir, menghindari kelupaan dan kehilapan. Sudah, terima kasih.